Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan materi pada video kali ini. Ya, tolong disimak. Terima kasih. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada utusan beliau yang terakhir, yaitu Baginda Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita wabil khusus sebagai umatnya. Baik anak-anakku semuanya, kita akan langsung pada materi pada video kali ini. Bab yang akan kita bahas adalah beriman kepada kitab suci. Beberapa kitab yang akan kita bahas yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, dan beberapa suhuf. Dalam perspektif Islam, Taurat adalah kitab dari Tuhan yang diturunkan kepada Baginda Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau Bukit Sinai. Kemudian, kitab Zabur adalah kitab dari Tuhan yang diturunkan kepada Baginda Daud. Lalu kitab Injil ialah kitab Tuhan yang diturunkan kepada Baginda Isa putra Maryam. Dan kitab Al-Quran yaitu kitab dari Tuhan yang diturunkan kepada Baginda Muhammad SAW. Terakhir, suhuf-suhuf, yaitu lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan ke beberapa nabi-nabi, salah satunya adalah Baginda Ibrahim alaihi salam. Baik, kita akan langsung membahas tentang Taurat. Taurat yang dalam bahasa Ibrani adalah Torah, secara harfiah artinya adalah instruksi. Taurat ini adalah 5 kitab dalam kitab Ibrani dan merupakan bagian dari perjanjian lama pada Alkitab Kristen. Ya. Kelima kitab Taurat tersebut sering disebut sebagai 5 kitab suci Musa. Ini adalah nama lain dari Taurat. Nah, kelima kitab tersebut ialah pertama kitab Kejadian, lalu kitab Keluaran, lalu kitab Imamat, lalu kitab Bilangan, dan terakhir kitab Ulangan. Kelima buku pertama ini dianggap penting karena kelima buku ini merupakan peraturan-peraturan yang dipercayai ditulis oleh Musa alaihi salam. Nah, menurut tradisi Yahudi, seluruh Taurat, baik yang tertulis maupun yang oral, diwahyukan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Menurut penanggalan naskah oleh para rabi ortodoks, pewahyuan ini terjadi pada tahun 1312 sebelum Masehi, atau menurut perhitungan yang lain terjadi pada tahun 1280 sebelum Masehi. Ada yang menarik, pembacaan Taurat merupakan ritual agama Yahudi yang melibatkan pembacaan di depan umum suatu nas dari gulungan Taurat atau Sefer Torah. Istilah Sefer Torah ini sering merujuk kepada seluruh upacara, mulai dari pengeluaran gulungan Taurat dari tempatnya, lalu menyanyikan lagu yang sesuai dengan kantilasi khusus, sampai pengembalian gulungan tersebut ke dalam tabut atau penyimpanannya. Dan ini berbeda dengan studi Taurat secara akademik. Taurat ini memuat beberapa cerita, pernyataan-pernyataan hukum, dan pernyataan-pernyataan etika. Secara keseluruhan, hukum-hukum ini biasanya disebut hukum Alkitabiah atau Biblical Law, atau perintah-perintah atau commandments, juga dikenal sebagai hukum Musa atau Law of Moses. Musa menerima seluruh hukum Allah di atas Gunung Sinai. Nah, hukum-hukum ini merupakan bagian pertama Taurat yang diterima oleh beliau. Baik, selanjutnya kepada kitab Mazmur atau kitab Zabur. Ini merupakan nyanyian atau syair puji-pujian yang biasanya dilantunkan oleh para nabi yang dipakai dalam ibadat di Bait Suci di Yerusalem dan merupakan upacara kerajaan pada masa Israel kuno. Kumpulan-kumpulan Mazmur itu terdapat pada Perjanjian Lama pada Alkitab. Nah, kitab Perjanjian Lama yang sebelumnya memuat Taurat beserta Mazmur, nah, Perjanjian Lama ini juga merupakan bagian dari Alkitab umat Kristen sehingga diwarisi hingga sekarang dalam kehidupan umat atau jemaat.
Nah, mazmur-mazmur yang paling terkenal adalah mazmur pada masa Raja Dawud, yang dalam perspektif Islam beliau adalah seorang nabi. Dan ini terdapat dalam kitab Mazmur. Dan ini merupakan bagian terpanjang dalam Alkitab sampai mencapai 150 pasal. Raja Israel pada saat itu mengubah Mazmur dalam cerita pujian-pujian beliau, keluh kesahnya dan suka dukanya, bersama-sama dengan beberapa gubahan pengarang yang lain, dan dibukukan dalam kitab Mazmur. Penggunaan dalam ibadat umum, terutama waktu penobatan raja, pernikahan raja, dan peperangan. Nah, dalam menyanyikan Mazmur, kadang diiringi alat musik yang sangat beragam, mulai dari kecapi, gambus, rebana, dan alat musik Israel lainnya. Bagi gereja, Mazmur ini sangat penting. Pentingnya nyanyian Mazmur untuk kehidupan gereja adalah sebagai salah satu unsur liturgi atau ibadah secara keseluruhan dalam kehidupan gereja. Sebagai cikal bakal nyanyian gerejawi, Mazmur dijuluki sebagai suara gereja, yaitu mencerminkan realitas kehidupan umat pada masanya. Mazmur merupakan sendi dari kehidupan gereja dan dalam kebangkitan sebuah negara. Selanjutnya kita akan membahas kitab Injil. Nah, kitab Injil ini merupakan kodeks atau kitab berjilid yang memuat satu atau lebih Injil dari Alkitab Perjanjian Baru Kristen. Lazimnya, sebuah kitab Injil memuat seluruh Injil yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni keempat versi riwayat hidup Yesus dari Nazaret yang merupakan akar bagi iman Kristen. Istilah kitab Injil dapat pula berarti buku liturgi yang juga disebut Evangeliarium, yakni kumpulan bacaan Injil yang disusun menurut penanggalan liturgi untuk dibacakan dalam perayaan misa atau ibadah-ibadah lainnya. Pemakaian kitab Injil dalam peribadatan adalah hal yang lumrah, bahkan mungkin wajib sifatnya, di lingkungan gereja-gereja timur, serta sangat umum dijumpai dalam gereja Katolik Roma, beberapa gereja Anglikan, dan sejumlah gereja Lutheran. Sedangkan gereja-gereja Protestan lainnya hanya menggunakan Alkitab secara utuh. Nah, menarik di sini. Tadi kita menyimak ada beberapa terminologi seperti Taurat, Mazmur atau Zabur, Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Alkitab. Nah, sebetulnya keseluruhan terminologi tersebut itu terangkum dalam satu kitab yang bernama Alkitab yang sekarang digunakan oleh umat Kristen. Jadi teman-teman kita dari Kristen menggunakan Alkitab. Alkitab sendiri terdiri dari beberapa jilid, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama terdiri dari beberapa kitab, seperti salah satunya Taurat dan Mazmur. Nah, di Perjanjian Baru pun juga terdiri dari beberapa jilid. Jadi jika disederhanakan adalah Taurat dan Zabur itu saat ini tersusun pada Perjanjian Lama. Lalu Injil ada pada Perjanjian Baru. Baik Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, keduanya sekarang tersusun dalam Alkitab Kristen yang digunakan sebagai kitab suci umat Kristen saat ini. Sehingga dengan kata lain, Perjanjian Lama adalah bagian pertama dari Alkitab Kristen yang utamanya berdasarkan pada Alkitab Ibrani, yang itu berisikan suatu kumpulan tulisan keagamaan karya bangsa Israel kuno. Secara umum, kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dapat dikategorikan seperti kelima kitab pertama atau Taurat, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, lalu memuat kitab sejarah yang menceritakan sejarah bangsa Israel sejak penaklukan Kanaan sampai pembuangan ke Babilonia. Lalu ada kitab puisi dan hikmat yang dalam beragam bentuknya berhubungan dengan masalah kebaikan dan kejahatan di dunia ini, serta kitab nubuat dan para nabi yang berisi peringatan-peringatan terkait konsekuensi jika berpaling dari Allah. Sedangkan Perjanjian Baru, nah ini yang menarik.
atau biasa disebut sebagai PB, Perjanjian Baru, ini juga merupakan bagian utama kedua dari kanon Alkitab Kristen. Yang tadi disebutkan bagian pertamanya adalah Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama ini didasarkan pada Alkitab Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ini berbahasa Yunani, dan ini membahas ajaran-ajaran dan pribadi Yesus, serta berbagai peristiwa dalam kekristenan pada abad ke-1. Umat Kristen memandang Perjanjian Baru bersama-sama dengan Perjanjian Lama sebagai kitab suci. Perjanjian Baru ini, baik sebagian ataupun keseluruhan, seringkali menyertai penyebaran agama Kristen di seluruh dunia. Selain itu, Perjanjian Baru juga dianggap mencerminkan dan berfungsi sebagai suatu sumber bagi moralitas dan teologi Kristen. Nah, Perjanjian Baru ini juga memuat beberapa kitab-kitab penting, seperti kitab-kitab Injil, lalu kemudian kisah para rasul dan surat-surat lalu kemudian surat-surat Paulus, termasuk surat Ibrani, dan terakhir kitab Wahyu. Tadi di awal disebutkan bahwa Injil merupakan komponen penting dalam Perjanjian Baru, yang kemudian menjadi kitab suci bagi umat Kristen. Nah, Injil sendiri memuat 4 keriwayatan Yesus. Yang pertama Matius yang menceritakan kisah Yesus dari segi sebagai Mesias atau Raja orang Israel. Injil Matius ini penuh dengan penggenapan nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Nah, kemudian yang kedua yaitu Markus, yaitu menceritakan kisah Yesus dari segi sebagai hamba. Lalu kemudian ada Injil Lukas yang mempresentasikan Yesus sebagai anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Dan terakhir, Injil Yohanes yang mempresentasikan Yesus sebagai firman Allah yang menjelma menjadi manusia, Kristus yang berarti yang diurapi. Demikian penjabaran tentang Taurat, Mazmur, dan Injil. Nah, kemudian kita masuk kepada kitab terakhir yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran atau Quran yang dalam bahasa Arab adalah Al-Quran yang secara harfiah berarti bacaan, ialah merupakan kitab suci utama dalam agama Islam yang dipercayai oleh umat Islam secara umum ya. Kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Nah, kitab Al-Quran ini terbagi ke dalam beberapa surat atau bab, dan setiap babnya atau suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Umat Muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafatnya beliau pada bulan Juni, sekitar bulan Juni tahun 632 Masehi. Dan yang terakhir adalah suhuf. Dalam perspektif Islam, suhuf ini ialah wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi. Nah, ada beberapa nabi yang dikatakan memiliki suhuf, seperti Nabi Adam, beliau menerima 10 suhuf. Lalu ada Nabi Syed yang menerima 60 suhuf. Pendapat lain mengatakan 50 suhuf. Lalu ada Nabi Khanuh yang menerima 30 suhuf. Lalu ada Nabi Ibrahim yang menerima 30 suhuf. Dan Nabi Musa yang menerima 10 suhuf. Di dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam, menyinggung beberapa kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Mazmur atau Zabur, dan Injil. Dikutip dari Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-3 disebutkan bahwa Allah berfirman, Ia menurunkan kepadamu Muhammad kitab suci yang bernama Al-Quran dengan mengandung kebenaran, yang mengesahkan isi dari kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Dan ia juga menurunkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Lalu mengenai Zabur, Tuhan juga berkata dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-163. Berarti, dan kami telah memberi kitab Zabur kepada Nabi Daud. Perihal Injil juga Tuhan
mengutip dari Al-Maidah ayat ke-46 yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka para nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya, dalam Injil tersebut ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam perspektif Islam, Al-Quran merupakan kitab suci dari Tuhan yang juga merupakan pelengkap dari kitab suci sebelumnya. Bahkan Al-Quran juga banyak mengenalkan kepada umat Islam tentang isi dan kandungan Taurat dan Injil. Al-Quran sendiri menyampaikan bahwa semua kitab-kitab dari Tuhan merupakan kitab dari Sang Pencipta. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-48, Tuhan berkata, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Di ayat yang lain, Allah juga mengatakan bahwa Al-Quran merevisi kitab-kitab sebelumnya. Kata merevisi mengandung arti bahwa beberapa kitab-kitab suci sebelumnya telah mengalami perubahan yang dilakukan oleh sebagian kelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam, Al-Quran hadir untuk merevisi kitab-kitab sebelumnya. Al-Maidah ayat ke-48 Allah berkata, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, menggenapi apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan merupakan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah kehendaki, niscaya kamu dijadikan hanya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kembali kamu semuanya. Lalu ia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan terakhir, pada Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-63 sampai ke-64, Al-Quran juga hadir untuk meluruskan sejarah. Allah berfirman, demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu menganggap baik perbuatan mereka sendiri. Maka syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Singkatnya, Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam menjelaskan kepada kita dan seluruh umat manusia tentang kebenaran kitab-kitab sebelumnya sekaligus juga merevisi dari beberapa kesalahpahaman dan perselisihan yang terjadi di masa lalu. Taurat, Zabur, dan Injil semuanya merupakan kitab suci yang datang dari Tuhan yang Maha Esa kepada rasul atau nabinya masing-masing pada masanya masing-masing. Dalam perspektif Islam, kandungan ke semua kitab tersebut, baik Taurat, Zabur, ataupun Injil, semuanya memiliki kandungan hukum yang sama, dalam arti memiliki visi yang sama, yaitu menuntun manusia untuk menyembah Allah semata.
meski memiliki tata cara ibadah atau ritual atau syariat yang berbeda-beda. Namun, dalam perspektif Islam, Taurat, Zabur, dan Injil mengajarkan keesaan Allah sebagai Sang Pencipta dan mengajarkan manusia untuk senantiasa beriman kepada Beliau yang Maha Kuasa. Jika kita mengutip 10 perintah Allah pada Nabi Musa atau dikenal sebagai Dasatita atau Dekalog yang dalam bahasa Yunani, ialah kumpulan prinsip terkait etika dan ibadah yang memegang suatu peranan penting dalam Yudaisme, kekristenan, dan Islam. Perintah-perintah ini yang tertuang pada 10 perintah Allah berisi instruksi untuk beribadah kepada Allah saja, lalu menghormati orang tua sendiri, lalu memelihara hari Tuhan, lalu serta larangan terhadap pemberhalaan, penghujatan, pembunuhan, perzinaan, pencurian, ketidakjujuran, dan hasrat akan hal-hal yang dilarang. Nah, masing-masing kelompok keagamaan mungkin memiliki tradisi tersendiri dalam melakukan penafsiran dan penomoran perintah pada 10 perintah Allah ini. Artinya, sejak dari awal mula Nabi Musa menerima perintah dari Allah, kandungannya amat sangat sesuai dengan Al-Quran. Hanya menyembah Allah saja, jangan melakukan perzinahan, tadi disebutkan, jangan melakukan pemberhalaan, jangan melakukan hujatan, lalu pencurian, ketidakjujuran, lalu hormat pada orang tua, dan memelihara hari Tuhan. Begitu pula pada Injil, banyak sekali ayat-ayat Injil yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Dan juga jelas dalam Al-Quran sebagai kitab terakhir yang menjabarkan dan menjelaskan tentang keesaan Allah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran semuanya adalah kitab yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang telah mengutus beberapa rasul dan nabi, dan Tuhan yang juga merupakan sosok yang sama pada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Meski terkadang ada perbedaan pelafalan dalam memanggil nama Tuhan, umat Islam ada yang menyebutnya Allah, kami menyebutnya Allah. Lalu di Yahudi, di bahasa Aramaik, ada penyebutan Elaha, dan di bahasa yang serumpun penyebutannya Elohim. Itu diyakini bahwa perbedaan pelafalan tersebut terjadi hanya karena perbedaan dialek, yang pada prinsipnya merupakan atau mendeskripsikan tentang pribadi yang sama, sosok yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi dan isinya, alam semesta ini, serta menurunkan kitab-kitab sebagai tuntunan hidup manusia di zamannya masing-masing, serta mengutus para nabi dan rasul sebagai wakil Tuhan di bumi untuk membimbing umat manusia agar senantiasa tunduk pada perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai Muslim diajarkan untuk tetap saling hormat dan menghormati kepada semua umat manusia, tanpa memandang perbedaan agama, keyakinan, bahkan ras, bahasa, dan lain sebagainya. Kita umat Islam dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran sekaligus bisa tetap bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Semoga dengan pembelajaran beriman kepada kitab-kitab suci, kita menjadi merasa sadar bahwa penting rasanya untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Tuhan telah menurunkan kitab terakhir yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sebagai Muslim dan dalam perspektif Muslim, Al-Quran sudah merupakan kitab yang cukup untuk menjadi tuntunan kita sebagai umat Islam.
Dengan mempelajari dan mengkaji Al-Quran, berarti kita telah berupaya memaksimalkan diri kita agar senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Demikian pemaparan materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan, atau kekurang tepatan. Dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.